Seperti halnya kontroversi ditangkapnya Jerings yang kian memanas, konflik di antara Irwansyah dengan Medina Zain juga dimulai dengan babak baru. Pasca tuduhan penggelapan uang terhadap Irwansyah di SP3, kini giliran Irwansyah yang melakukan serangan terhadap kubu Medina. Melihat sang lawan tengah di atas angin, Medina pun mempersiapkan sederet pengacara kondang untuk bertahan. Seperti apa balas dendam Irwansyah pada mantan rekan bisnisnya ini? Ini dia. Lepas dari belitan kasus penggelapan uang senilai 1,9 miliar, aktor Irwansyah langsung menabuhkan genderang perang kepada Medina Zain, seterunya. Setelah 10 bulan bungkam sembari menahan amarah, Irwan siap menjebloskan Medina Zain ke sel tahanan. Tak tanggung-tanggung, Irwan juga melaporkan suami Medina, Lukman Azhari, ke Polda Metro Jaya karena diduga ikut mencemarkan nama baiknya. Ihwal laporan balik itu diungkapkan Irwan saat mereka menggelar konferensi pers di Jakarta kemarin. Ya kita langsung sujud syukur, ya alhamdulillah, ya memang menurut kami memang ya kalau kebenaran ya memang harus pasti akan ya benar ujungnya gitu. Iya betul, kemarin kita sudah laporkan dugaan pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 310, 311 KUHP, dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dengan terlapor, 1. Medina Susani alias Medina Zain, dan yang kedua, Saudara Lukman Azhari. Laporan itu membuat kecewa pihak Medina. Lukman dan Medina yang dulu ngotot melimpahkan kasus hukumnya ke penegak pengadilan tiba-tiba melunak setelah laporannya terhadap Irwan di Polrestabes Bandung di SP3-kan. Kekecewaan itu diungkapkan oleh pihak Medina dan Lukman saat mereka menggelar konferensi pers di kawasan Jakarta Barat. Demi menghadapi Irwan, Medina menambah formasi kuasa hukumnya. Itu kan hak setiap orang untuk melaporkan. Kalau saya sih nggak apa-apa. Sekarang berjalan sesuai sesuai yang alur yang berjalan aja. Gitu. Saya sudah berupaya maksimal. Hari ini saya sangat kecewa dengan saudara Irwansyah. Saya sudah menemui beliau. Kami sudah bertemu di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Saya katakan, bagaimana kita cari solusi konkret agar ada perdamaian. Jadi langkah hukum tersebut kami akan kaji dulu, dan nanti setelah kami kaji bersama tim baru kami informasikan. Kami tidak bisa buka di sini. Sebelum keduanya menggelar konferensi pers, Medina dan Zaskia Sungkar, istri Irwansyah, terlibat perang dingin di Instagram. Medina mengaku terpancing dengan caption Zaskia yang terkesan memperingatkannya agar jangan bepergian ke luar negeri sebelum kasus hukum selesai. Enggak lah, itu cuman ini aja, cuman terpancing aja. Namanya juga manusia kan, pasti ada terpancing yang duluan siapa gitu kan, bisa dilihat gitu kan. Saya juga di situ kan cuman tulis ditunda gitu. Ditunda itu maksudnya ya tertunda. Ini bukan SP3 itu bukan akhir dari segalanya gitu loh. Jadi seperti Bang Rasman bilang tadi, ini kita akan kaji lagi, ke depannya kita akan menempuh jalur hukum yang lain gitu. Tapi sindiran itu ditujukan untuk kamu menyadari? Nggak tahu itu kita nggak tahu aja, ya. Refleks aja itu. Yang tahu kan yang dari sana. Oh iya, saya tahu sih. Itu untuk kamu? Dugaan aja. Dugaan untuk saya. Itu haknya mereka lah ya, maksudnya saling sindir ya udah, itu haknya mereka, mau sindir mau apa segala macam. Yang pasti kan alhamdulillah sekarang udah jelas nih gitu, udah jelas nih SP3 tadi yang Mas Hakim bilang SP3, dan memang mudah-mudahan saya berharap banget dengan ini ya Mahkota terutama ya bisa kerja lagi dengan optimal gitu ya maksudnya.
Perang sindiran antara pihak Medina dan Irwan diprediksi bakal terus bergulir karena Irwan seolah memberi isyarat damai berlalu. Duet Medina Lukman siap meladeni Irwan yang juga didukung oleh 4 pemilik saham Bandung Makuta lainnya, yaitu Zaskia Sungkar sang istri, Laudia Cynthia Bella, Hafiz Hairul Rizal, dan Fitra Olin. Pada konferensi pers yang digelar kemarin, hanya Bella dan Zaskia yang tidak datang karena Zaskia sedang menjalani program bayi tabung, sedangkan Bella tengah sibuk syuting. Meski begitu, di akun Instagramnya, Bella memberi selamat kepada Irwan dan Zaskia pasca kasus penggelapan uang yang dilaporkan Medina di SP3 atau dihentikan. Bella juga menulis pesan bijak, kegembiraan hakiki itu datang beriringan setelah kesabaran. Ia seumpama buah ranum yang dipetik sesudah masa tanam dan perawatan panjang. Lebih banyak diem gitu. Nah memang menurut kami itu sebenarnya ini masalah perusahaan, bukan masalah yang harus kita sampaikan di publik sebenarnya gitu. Yang memang harus bisa diselesaikan dengan cara perusahaan di perusahaan gitu. Dengan cara kita kalau misalnya ada masalah ya kita RDK atau RUPS gitu. Kita tidak bisa hadir RUPS karena syarat-syarat formilnya untuk pemanggilan tidak cukup gitu ya. Intinya Medina sebagai pemegang saham kan berhak mengetahui transparansi keuangan. Tentu transparansi keuangan ini adalah harus melalui audit KAP yang independen. Medina ya sudah mengajukan ya melalui surat rekomendasi ya 2 kali. Itu 8 bulan yang lalu belum dapat respon, kan kasihan juga Medina gitu loh. Jadi kan kita juga bingung lah, cobalah dipikirkan rekan-rekan sekalian kan punya logika. Kenapa sih kok Medina tidak bisa melaksanakan itu? Sementara itu pada konferensi pers kemarin, Khairul sebagai komisaris dan Fitra sebagai direktur utama Bandung Makuta lebih banyak diam. Padahal mereka juga dilaporkan Medina ke Polrestabes Bandung. Lalu benarkah Khairul dan Fitra juga akan melaporkan balik Medina ke Polda Metro Jaya? Kenalin ini direktur kita nih, direktur Makuta yang terlapor juga, Fitra Lijuanda. Maskernya dulu Mas. Oh iya. Dengan siapa Mas siapa? Fitra. Saya Fitra Lijuanda. Ini Hafiz Rizal, salah satu komisaris juga gitu. Ya memang kita bertiga lah ya yang terlapor. Perasaannya gimana? Alhamdulillah. Yang perlu saya jelaskan juga, yang melaporkan Medina Zain dan Lukman Azhari di Polda Metro Jaya setelah SP3 ini diterbitkan adalah Saudara Fitra Lijuanda. Beliau ini adalah direktur di PT Bandung Makuta. Jadi karena dia merasa bahwa harusnya ya Medina tidak melaporkan dia karena dia adalah direktur selaku pihak yang mewakilkan perseroan atau perusahaan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, tapi ternyata dilaporkan, maka setelah di SP3 perkara ini beliau melapor balik. Setelah adu sindiran dan perang konferensi pers, kedua kubu siap menggelar kasus hukum di Polda Metro Jaya. Pihak Medina yang mencium kejanggalan pada keputusan SP3 yang dilakukan Polrestabes Bandung kabarnya bakal menempuh pra-peradilan. Lalu benarkah mereka curiga ada kong kali kong antara pihak Irwan dengan pejabat tinggi ketika memindahkan gelar perkara dari Polrestabes Bandung ke Mabes Polri? Kami tidak mau kembali ke belakang. Hari ini sudah clear, SP3 sudah diterbitkan. Alasannya clear, bukan merupakan tindak pidana. Saya kira itu sebuah alasan yang menurut saya secara hukum sangat kuat untuk menjadi pegangan klien kami. Udahlah Irwan, ini saya imbau lagi nih, udahlah Irwan. Kalau kalian merasa bahwa Medi ini risih di dalam, sudah, Medi menarik diri, kembalikan saham dia, selesai. Terkadang sebuah kebenaran baru akan terungkap di ujung perjalanan. Sebagian dari mereka yang tidak terima akan sengaja menutup-nutupinya. Fakta yang ada sengaja dikuburkan demi sebuah keuntungan. Mereka lupa bahwa cepat atau lambat kebenaranlah yang akan hadir sebagai juaranya.